Halo semua, nama saya Muhammad Fararido. Saya dari Universitas Nyadin Medan. NPM saya 2329101022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Adam Muller dan negara interglaristik. Itu materi kelompok saya, kelompok 5. Oke. Selamat datang dalam presentasi mengenai Adam Muller dan konsep negara interglaristik. Mari kita berjelajahi lebih lanjut. Saya akan menjelaskan latar belakang Adam Muller. Masa muda yang menyemangati. Adam Muller lahir di Jerman pada tahun 1779 dan tumbuh dalam semangat melawan tirani. Pengalaman hidupnya mempengaruhi pemikirannya tentang perubahan sosial. Pendidikan dan karirnya, Muller menyelesaikan pendidikan hukumnya dan kemudian melanjutkan karirnya sebagai profesor universitas dan penulis yang produktif. Pengaruh pemikiran filsafatnya. Arus pemikiran filsafat zaman itu seperti rasionalisme dan idealisme ikut membentuk pandangannya tentang negara intergalistik. Konsep negara intergalistik adalah satu, keseimbangan dan kesatuan. Negara intergalistik adalah konsep yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kesatuan antara individu, masyarakat, dan negara. Dua, interaksi dan kolaborasi. Konsep ini berfokus pada interaksi yang harmonis antara berbagai elemen dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan sosial. 3. Pengaruh lingkungan sosial. Negara integralistik mengakui bahwa lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk individu dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip negara integralistik adalah 1. Kebersamaan. Prinsip kebersamaan menjadi landasan bagi negara integralistik. Kerjasama dalam masyarakat sangat penting untuk mencapai kesejahteraan bersama. 2. Keadilan. Prinsip keadilan menjadi pijakan moral dalam negara integralistik. Setiap individu memiliki hak yang sama dan layak mendapatkan perlakuan yang adil. 3. Keanekaragaman. Penekanan pada penerimaan terhadap keanekaragaman individu dan kelompok memastikan setiap suara mendapatkan pengakuan dalam negara integralistik. Pengaruh implementasi ide-ide Adam Muller dalam negara integralistik. 1. Pemisahan kekuasaan. Implementasi ide-ide Muller dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan secara horizontal, sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi. Oke. 2. Kesejahteraan sosial. Muller mempromosikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. 3. Pendidikan universal. Ide-ide Muller juga mempengaruhi pendidikan universal yang diimplementasikan dalam negara-negara yang menerapkan konsep negara interglaristik. Keuntungan dan tantangan negara interglaristik. Kebersamaan yang kuat. Negara interglaristik mendorong kerjasama dan persatuan dalam masyarakat, menciptakan ikatan sosial yang kuat dan harmoni yang berkelanjutan. Tantangan implementasi. Dalam kenyataan, implementasi negara interglaristik seringkali rumit karena perbedaan pandangan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Keseimbangan kekuasaan. Salah satu tantangan utama dalam mencapai keseimbangan kekuasaan yang optimal antara pemerintah dan masyarakat dalam negara integralistik. Kritik terhadap konsep integralistik. 1. Individualisme yang dikecilkan. Kritik terhadap negara integralistik menyebutkan bahwa konsep ini dapat meredam kebebasan individu dan menghasilkan perasaan terkekang. 2. Tidak menjamin keadilan absolut. Pengimplementasian negara integralistik dalam praktiknya masih memunculkan pertanyaan mengenai keadilan absolut yang bisa dicapai oleh sistem ini. 3. Sulit dipertahankan. Beberapa kritikus negara integralistik berpendapat bahwa menjaga keseimbangan dan harmoni dalam jangka panjang menjadi sebuah tantangan yang besar. Kesimpulannya, kontribusi Adam Muller. Adam Muller melalui konsep negara interglaristik telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran hubungan antara individu, masyarakat, dan negaranya. 2. Pentingnya harmoni sosial. Negara integralistik mengingatkan kita akan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat untuk mencapai keadilan kesejahteraan bersama. 3. Pertanyaan yang masih perlu dijawab. Meski kontroversial, ide-ide Adam Muller tentang negara intergalistik tetap menjadi titik diskusi yang relevan sehingga saat ini dan menuntut refleksi serta perdebatan yang lebih lanjut. Terima kasih semuanya penjelasan saya tentang negara interglaristik dan Adam Muller.